ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى غفر الله له ولوالديه آمين. أما الرجل الثاني فهو المتعمد للخروج وهو يعرف الحق ويعرف أن ما خرج عليه أنه باطل لكن يتعمد الخروج عن الحق بقصد إذلال الناس. الأول قصده إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح، والثاني قصده إذلال الناس وصرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم. يقول إبليس لربه عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد أن يصرفهم عنه إلى الطرق المنحرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا أخرى فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. Jadi yang pertama, jamaah sekalian, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelompok yang mereka menginginkan kebaikan tapi tidak melalui jalan yang benar. Ya, ini salah jalannya, sesat dia, tapi niatnya ingin memperbaiki manusia. Ini jelas sesat. Nah, yang kedua yaitu orang-orang yang sengaja keluar dari siratal mustaqim. Dia sebenarnya tahu yang benar, tapi dia sengaja untuk keluar dari kebenaran dan dia tahu bahwasanya jalannya dia itu batil dan dia punya niat, punya keinginan untuk menyesatkan manusia. Ya Allah. Maka orang-orang yang keinginannya menyesatkan manusia dan memalingkan manusia dari jalan yang benar, jelas orang ini syaitan. Sebab syaitan atau syaitan mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus kepada jalan-jalan yang sesat. Sebagaimana berkata iblis kepada Allah Azza wa Jalla, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, sungguh-sungguh saya akan duduk menghadang manusia dari jalanmu yang lurus. Dia iblis dan syaitan ingin memalingkan manusia dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, ketika bikin garis lurus di tanah. Kemudian Nabi menyatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi SAW bikin garis-garis sebelah kanan dan kiri yang banyak. Dan Nabi SAW menyatakan ini adalah jalan-jalan syaitan. Tidak ada satupun jalan yang bengkok ini kanan kiri kecuali syaitan mengajak manusia kepada jalan yang sesat itu. Menunjukkan apa jamaah sekalian? Hadis ini menunjukkan bahwa jalan yang diridhai oleh Allah menuju surganya itu cuma satu. Cuma satu, ya. Bukan dua, bukan tiga. Satu itu adalah Islam.
Satu itu adalah sunnah, Islam dan sunnah. Dan itu dikuatkan oleh ayat dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke satu jalan yang lurus. Satu, sirat itu satu. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 108 Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin aw ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Artinya, katakanlah wahai Nabi kepada manusia, ini adalah satu jalanku yang lurus. Satu jalan, tidak ada banyak jalan, satu jalan saja. Itu jalannya Nabi Muhammad SAW yang mengajak kepada Islam, mengajak kepada tauhid dan sunnah. Perhatikan itu ya kawan. Hanya satu jalan yang selamat, bukan banyak jalan. Selanjutnya, qala hafizahullah ta'ala, hadza mithalun wadih wa yutabiquhu ma dzakarahu asy-syaikhuna fa innal ladzi yukhriju bin-nas 'an siratil mustaqim ila as-subulil muhdatsati al-mubtadi'ah la yuridu lahum al-khair wa innama yuridu lahum al-halak wa huwa syaitan sawa'un kana min syayatinil jinn aw min syayatinil ins. 'alaina an nahdhara min hadha ashad min al-hadari al-awwal li'anna hadha muta'ammidun bi idlalin nas. Ya Allah. Ya. Ini adalah permisalan yang jelas yang digambarkan oleh Nabi SAW di tanah. Menggambar satu garis lurus, kemudian garis-garis bengkok kanan dan kiri. Ya, sama dengan apa yang dijelaskan oleh penulis di dalam buku ini. Sesungguhnya orang yang mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus kepada jalan-jalan yang dikarang-karang dan bid'ah tidak menginginkan buat kepada manusia kebaikan, tapi menginginkan kebinasaan. Dan dia itu yang menginginkan kebinasaan bagi manusia adalah syaitan, baik dia itu syaitan dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Wal'iyadu billah. Maka kita wajib berhati-hati ya diri kita dan juga mewanti-wanti manusia kaum muslimin, hati-hati dengan kelompok ini, sebab dia ini sengaja untuk menyesatkan manusia. Nasallahu alaihi wasallam. Terus qala hafizahullah qawluhu fahuwa dhalun mudillun syaitanun ma'idun ay huwa dhalun fi nafsihi wa mudillun li ghayrihi wa huwa syaitanun ma'idun mutamarridun yuridu sarfan nasi 'an siratal mustaqim. Qawluhu haqiqun 'ala man 'arafahu an yuhadhdhira an-nasa minhu wa yubayyina lin-nasi qissatahu li alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlak. Ay hadha alladhi kharaja min haqq muta'ammidan la yajuzu as-sukut anhu bal yajibu an yukshafa amruhu wa yafdahu khifyahu hatta yuhadhdhiruhu an-nas wa la yuqalu hatta yahdharuhu an-nas wa la yuqalu an-nas ahrarun fi ar-ra'yi hurriyatul kalima ihtiramu ar-ra'yi al-akhar kama yudaddanuna bihi min ihtirami ar-ra'yi al-akhar. فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه حينما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله وثانيا نبين ونحذر الناس منه ولا يسعنا السكوت عنه لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل هذا من المفكرين كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا. والله حق يا أخوان.
Kata Imam Al-Barbahari, orang yang ini dua-duanya ya, baik yang mengajak manusia kepada kebaikan tapi jalannya salah dan dia tidak merasa dia bersalah, ini tersesat. Ini sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Begitu pula kelompok yang kedua yang lebih berbahaya lagi, yaitu kelompok yang sengaja ingin menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ini dua-duanya sesat dan menyesatkan orang lain. Maka mereka ini adalah syaitan marid, yakni artinya mutamarrid, yaitu yang durhaka, yang menyimpang atau menentang. Jadi adalah syaitan yang menentang, menginginkan memalingkan manusia dari siratal mustaqim, dari jalan yang benar. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, perhatikan nih kalimat Allah azim ya. Maka wajib bagi kita, bagi yang mengetahui orang yang menyesatkan itu, sesat dan menyesatkan orang lain, agar memperingatkan manusia dari orang ini. Menjelaskan kepada manusia tentang kesesatan orang ini, agar manusia tidak jatuh ke dalam bid'ah dan supaya manusia tidak binasa. Inilah ya kawan, ya, jihadnya para ulama terhadap orang-orang munafikin dan orang-orang yang sesat, itu menjelaskan bagaimana keyakinan orang yang sesat. Ingat loh ya. Jadi ini kalau dalam masalah akidah ya kawan dan manhaj, itu para ulama yang mengetahui kesesatan seseorang atau satu kaum, maka mereka tidak akan diam. Mereka akan menjelaskan. Contohnya di mana? Antum dapati. Antum melihat di buku Al-Milal wan Nihal dan kitab Al-Faslu fil Milal wan Nihal karya Imam Syahrastani dan Ibn Hazm. Kemudian buku Talbisul Iblis karya Ibnul Jauzi. Kemudian buku Al-Farqu Bainal Firaq karya Khatib Al-Baghdadi. Kemudian antum bisa lihat buku ini apa namanya? Buku-bukunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti apa namanya? Manhajus Sunnah fi Raddi ala Syiah, Manhajus Sunnah bantah Syiah. Dan juga bukunya Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau membantah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada wahyu. Maka Ibnu Taimiyah ngarang buku judulnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli, 11 jilid. Kalau Manhajus Sunnah tadi membantah Syiah 9 jilid. Kalau membantah Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada wahyu itu 11 jilid. Yani membantah orang-orang yang mempertentangkan akal yang sehat dengan dalil yang sahih. 11 jilid. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga membantah kelompok-kelompok firqah-firqah sesat yang lain. Begitu pula para ulama sekarang, yang sekarang lagi gencar-gencarnya ini, barusan meninggalnya Yusuf Qaradawi. Wah, para ulama udah lama menjelaskan dan sampai sekarang menjelaskan ya, bahwa Yusuf Qaradawi ini adalah tokoh Khawarij abad ini. Dibuktikan dengan ucapan-ucapannya Yusuf Qaradawi. Di antaranya
Yusuf Qaradawi mengatakan, berfatwa untuk membunuh Muammar Qaddafi. Kemudian membunuh siapa itu, presiden Mesir itu yang sebelum yang dari Ikhwan itu, sebelumnya. Nah itu dia, itu difatwakan untuk dibunuh oleh Yusuf Qaradawi. Begitu pula dia mengatakan, ya Allah, katanya Yusuf Qaradawi, jadikanlah aku dai fitnah dan matikan aku menjadi dai fitnah dan bangkitkan aku bersama para dai fitnah. Begitu ya ikhwan, Yusuf Qaradawi terang-terangan ya. Dan dia tokoh Ikhwan. Ikhwan ini adalah kelompok Khawarij yang melahirkan banyak kelompok-kelompok Khawarij seperti Jamaah apa namanya, Al-Qaeda, kemudian apa lagi, ISIS, dan apa lagi ya, Jamaah Takfirul Hijrah. Itu semua dari kelompok ini, Ikhwan Muslim. Dan juga kelompok Qutbiyah, pengikut Sayyid Qutb. Begitu ya, itu kenyataan. Syekh Rabi diantaranya itu membantah Sayyid Qutb dalam beberapa buku. Silakan antum beli bukunya Syekh Rabi, itu judulnya Majmu' Rasail Mu'allafat Syekh Rabi. Segini ya, lengkap sudah itu ya. Syekh Rabi itu membantah Sayyid Qutb dan murid-muridnya, dan membantah Sururiyah. Sururiyah ini sangat pecahan dari Ikhwan Muslimin. Oh, banyak sudah kelompok-kelompok. Nah itu ya, nah itu ya ikhwan, Allah musta'an. Jadi para ulama ketika membantah ahlul bid'ah dan menerangkan, bahkan menyebut namanya ahlul bid'ah, itu apa niat mereka? Niat mereka supaya kaum muslimin tidak tertipu dengan kesesatan ahlul bid'ah. Wallahi saya dulu itu tidak tahu bahwa Ikhwan Muslimin itu menyimpang. Ketika saya di Libya, nah, ketika saya diberi seorang ikhwan, jazahullah khair, buku fotokopi, judulnya Ikhwanul Muslimin fil Mizan. Saya baca buku itu, bahasa Arab ya. Baru tahu saya bahwa Ikhwan Muslimin menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Semenjak itu saya tinggalkan itu, apa namanya, pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb dan yang semisal semenjak di Libya. Waktu itu muncul Al-Muntada yang sekarang namanya di Safwa. Mereka mengusung pemikirannya Salman Auda, Safar Hawali, dan yang semisal dengan mereka, termasuk Yusuf Qaradawi. Nah, supaya mereka tidak dituduh apa namanya, supaya mereka bisa berkamuflase mengaku dirinya salafi, maka mereka juga membagikan buku-bukunya Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Tapi yang namanya orang berbohong dan menipu umat itu mudah untuk ketahuan. Tahu siapa? Salah satu dai-nya As-Safa, Aman Abdurrahman. Itu yang di rumahnya ditemukan bom itu, dan Aman Abdurrahman sudah divonis mati sama pengadilan Jakarta, tapi belum dieksekusi. Terkenal itu Aman Abdurrahman, itu salah satu dai-nya Safwa. Mereka tidak bisa menutupi itu. Banyak orang tidak tahu. Yang tahu ya tahu, yang nggak tahu ya nggak tahu. Maka yang tahu harus memberitahu. Itu masalahnya ya ikhwan. Dan lain-lain banyak sekali kesesatan-kesesatan. Aduh, ngeri dah, ya. Itu ya ikhwan. Dan tugas ulama hanya menyampaikan, menjelaskan ini benar, ini salah. Terus dituduh macam-macam. Ya, situ sunnatullah,
Semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam, para rasul dan para nabi itu diapain? Difitnah, dituduh, wah macam-macam. Rasulullah Muhammad SAW difitnah apa ya? Kadzdzab, asyir, pembohong yang jahat. Nabi dituduh apa lagi? Majnun, gila, bahasa Malangnya senting. Wah itu kan, padahal Nabi tidak pernah, dia Nabi dan keluarganya nggak ada, dan nenek moyangnya dan keturunannya yang gila nggak ada. Anak-anak sehat akal, gitu ya. Allah musta'an. Ya, jadi itu tugasnya ulama, mereka menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah. Nah, setelah itu ini perkataan yang bagus dilihat, kata Syekh Shalih Al Fauzan. Perhatikan, jangan mengatakan kepada manusia, manusia bebas dengan pendapatnya masing-masing, dengan kalimatnya masing-masing. Kita harus menghormati pendapat orang lain, sebagaimana yang didengungkan oleh kaum liberal. Harus menghormati semua pendapat, termasuk pendapatnya iblis, pendapatnya syaitan, pendapatnya dajjal, ya, harus dihormati. Maka apa kata Syekh Shalih Al Fauzan? Yang jadi masalah di sini bukan sekedar pendapat ya kaum muslimin. Masalah di sini adalah kita harus mengikuti yang hak, karena Allah sudah menjelaskan yang hak, dan Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mengikuti jalan yang hak. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah satu jalanku yang lurus, ikuti itu. Wah ini, ikuti itu. Ya, maka siapapun yang datang kepada kami, kepada kita dan menginginkan kita untuk keluar dari jalan yang lurus, maka kita katakan yang pertama, kita menolak dia. Yang kedua, kita jelaskan kepada manusia kesesatan orang itu. Tidak boleh kita diam, sebab kalau kita diam maka orang-orang awam akan tertipu. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi ketika ahli sunnah diam, tidak tahu kenapa diamnya itu. Ya, padahal perkataan ulama besar, jelas tentang Yusuf Qaradawi misalnya, jelas ada di internet, baik itu YouTube atau tulisan lengkap keterangan tentang Yusuf Qaradawi itu. Adanya masih ada yang membela ajib itu. Malah mengatakan bahwa ini kan masalah ikhtilaf, seperti ikhtilaf masalah fikih. Tidak bisa ya akhi. Kalau masalah fikih itu masih toleran. Yang satu mengatakan apa? Bahwa menghirup air di hidung ketika wudhu dan mengeluarkan itu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Boleh kita lapang dada dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak bisa. Yang benar satu. Ya. Misalnya yang satu mengatakan Allah di atas arsy, ahli sunnah. Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah mengatakan Allah di mana-mana. Apakah itu kita katakan kita harus toleransi? Tidak bisa, itu sesat ya. Bid'ah itu. Maka harus diterangkan. Itu salah. Mengatakan Allah di mana-mana itu salah. Jelaskan dengan dalil dan perkataan para ulama. Apalagi orang-orang penyesat itu orang-orang yang pandai ngomong. Ngeri sudah. Pinter ngomong, pinter nulis. Ahlul bid'ah itu rajin nulis juga ya kawan. Kadang-kadang. Iya. Kalian tahu tafsir Ar-Razi? Tafsir Ar-Razi itu 30 jilid. Yang ngarang siapa? Fakhrul Razi. Buku itu dikarang ketika apa? Ketika dia masih Mu'tazilah. Bayangkan, Mu'tazilah rajin nulis tafsir segini banyaknya. Ya apa coba?
orang Syiah itu rajin. Saya pernah ada seorang minta pertemanan di Facebook, ternyata dia Ahmadiyah, tokoh wakil Ahmadiyah di mana gitu ya. Dia itu rajin bikin tulisan pembelaan terhadap Mirza Ghulam Ahmad, rajin. Bahkan dia membantah orang-orang yang mengatakan atau membantah Mirza, dia bela mati-matian. Ini ahlul bid'ah sesat, nemen nih sesat, murtad lagi, Ahmadiyah. Tapi semangatnya, Ahlus Sunnah kalah dalam membela. Ahlus Sunnah membela kebenaran, kalah semangatnya dengan ahlul bid'ah, ahlul riddah yang murtad itu membela keyakinan. Allah musta'an. Bahkan mereka mencetak Quran sendiri, ditawari kita orang mushaf mereka, dicetak dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, dicetak di Kanada. Ahmadiyah punya percetakan Quran sendiri. Antum sudah punya percetakan Quran sendiri? Ya Ahlus Sunnah. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita orang kalah ya Pak. Semangat kita membela kebenaran kalah dengan ahlul batil, semangatnya ahlul batil yang membela kebatilan mereka. Saya teringat ada salah satu ustadz kita pergi ke Papua, sudah tidak bisa ditembus dengan jalan lewat darat, harus lewat sungai sekian jam. Begitu nyampe di daerah itu, ternyata di situ ada pastor wanita dari Korea Selatan. Kaget ustaz, di daerah terpencil, tidak bisa mobil masuk, nggak ada, itu harus lewat sungai. Di situ ada pastor. Maka ustadz ini tanya sama dia, tugasmu apa di sini? Saya ditugaskan oleh Vatikan untuk mempelajari bahasa daerah ini, suku ini. Kemudian saya harus menerjemahkan Bible ke dalam bahasa mereka. Dan sudah hatam. Bayangkan ya, syaitan sangat semangat membela kebatilan mereka. Harusnya ahlul haq lebih semangat. Semoga Allah ampuni kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau umat ahlul haq diam, maka banyak orang tersesat. Lanjut. Qala hafizahullah wa hadha fihi wujub ar-radd 'ala al-mukhalif 'aksu ma yaquluhu ulaika yaqulun utruku ar-rudud da'u an-nasa kullu lahu ra'yahu wa ihtiramahu wa hurriyatu ar-ra'yi wa hurriyatu al-kalimah bi hadha tahliku al-ummah as-salaf ma sakatu 'an amthali haula bal fadhuhum wa raddu 'alayhim li'ilmihim bi khatarihim 'ala al-ummah nahnu la yas'una an naskuta an syarrihim bal la budda min bayani ma anzalallah wa illa fa inna nakunu kadinin min alladhina qala Allahu fihim innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun fala yantasiru al-amru 'ala al-muqtadi bal yatanawalu al-amru man sakata 'anhu fa innahu yatanawaluhu al-dhanb wal 'iqab li'anna al-wajiba al-bayan wa tawdih lin-nas wa hadhihi waqifatu al-hudud al-'ilmiyyah al-mutawaffiratu al-an fi maktabat al-muslimina kulliha tadubbu 'ala as-sirat al-mustaqim wa tuhadhiru min haula fala yurawwiju hadhihi al-fikra fikratu hurriyyati ar-ra'yi wa hurriyyatu al-kalimah wa ihtiram al-akhar illa mudallil kadimun bil haqq. Ya Allah. Di sini ada tambahan penjelasan. Bagus sekali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ahu, itu bahwa di samping kewajiban orang yang ulama yang tahu adalah membantah orang yang menentang dan yang menyesatkan. Ketahuilah bahwasanya
Barang siapa yang tahu kebatilan dan tidak membantahnya padahal sudah tersebar, maka dia terancam dengan dosa menyembunyikan kebenaran. Orang yang tahu kebenaran dan tidak menyampaikan, tahu kebatilan dan tidak memperingatkan manusia dari bahaya kebatilan, maka terancam dengan dosa menyembunyikan al-haq. Sebagaimana Allah Ta'ala mencela orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dalam surat Al-Baqarah 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan wahyu yang telah kami turunkan, yang isinya terdapat keterangan yang hak wal huda dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan itu wahyu dan kepada manusia fil kitab, dalam sebuah kitab, itu Quran dan Sunnah. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu yang menyembunyikan kebenaran dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Syuf, jadi menyembunyikan kebenaran itu dilaknat. Kata Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamallahu yawmal qiyamati bilijamin min nar. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa ditanya oleh manusia tentang masalah agama dan dia tahu jawabannya, tapi dia sembunyikan karena takut kepada manusia, ya, maka Allah akan kekang dia dengan kekangan api neraka pada hari kiamat. Wallahi ya ikhwan, inilah tugasnya para rasul dan para nabi. Wa ma 'alal rasul illa al-balaghul mubin. Tidak ada tugas rasul kecuali apa? Menyampaikan dengan terang benderang. Tidak ada yang disembunyikan. Semua yang baik yang mendekatkan kepada ridha Allah dan syurga sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dan semua kemungkaran dan keburukan yang mendekat ke neraka itu juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita menutupinya. Persoalan bukan hanya dengan orang yang ahlul bid'ah itu, tapi persoalan di sini terhadap orang yang diam saja dengan kemungkaran bid'ah itu, maka dia terkena celaan dan hukuman. Maka wajib tugasnya para rasul dan juga pengikutnya para rasul untuk menjelaskan kepada manusia. Di antara yang dijelaskan, di samping ini hak, tapi juga menjelaskan bahwa ini batil. Di samping dia menjelaskan yang halal, dia harus menjelaskan mana yang haram. Di samping dia menjelaskan mana ma'ruf, dia harus menjelaskan mana mungkar. Di samping dia menjelaskan itu tauhid yang harus diikuti, dia harus menerangkan kepada manusia mana yang syirik yang harus dijauhi. Di samping dia menjelaskan sunnah kepada manusia, dia harus menerangkan mana yang bid'ah, supaya manusia itu tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Begitu ya ikhwan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar terang benderang jalannya orang-orang yang mujrimin. Mujrimin itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyesatkan. Mujrimin. Dan juga Allah Azza wa Jalla memuji umat ini, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kenapa kalian wahai umat Islam menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu karena kalian menyuruh manusia kepada semua kebaikan dan kalian melarang manusia dari semua keburukan, dan karena kalian beriman kepada Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna
'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok dari kalian wahai umat Islam yang menyuruh manusia kepada agama Allah, dan dia menyuruh manusia kepada semua yang ma'ruf dan melarang manusia dari semua kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi agama ini bukan hanya menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh manusia kepada yang baik menurut syariat, tapi melarang dari apa? Melarang manusia dari kemungkaran. Termasuk mungkar adalah kesesatan. Mana dalilnya ya ikhwan? Dari hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah." Ini Nabi yang menyampaikan, Nabi loh. Yang pertama Nabi mengatakan apa? Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Ini ma'ruf, kalian berpegang pada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah itu sunnah dengan gigi geraham kalian. Setelah itu Nabi nahi mungkar. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara yang dikarang-karang dalam agama, sebab semua yang dikarang-karang dalam agama itu apa? Bid'ah, dan semua bid'ah itu apa kata Rasulullah? Sesat. Mengada-ngada dalam agama, menciptakan ajaran sendiri dalam agama, itu sesat kata Rasul. Dan semua kesesatan tempatnya neraka. Jadi menyuruh manusia kepada sunnah dan melarang manusia dari apa? Dari bid'ah. Memangnya ada bid'ah di zaman Nabi? Tidak ada. Bid'ah belum ada. Bid'ah itu muncul di zamannya Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama kali muncul Khawarij yang membunuh Utsman, memberontak. Khawarij. Yang kedua Syiah. Loh. Habis sudah waktunya ya. Adzan dulu ya. Baru kita lanjutkan insyaallah sedikit.
Jadi itu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sunnah, Nabi melarang dari bid'ah. Walaupun bid'ah itu enggak ada di zaman Nabi. Tapi Nabi memperingatkan umatnya, kalau muncul bid'ah, jauhi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Gitu jamaah sekalian. Jadi keliru kalau orang mengatakan orang bebas berpendapat. Ya, kita harus menghormati pendapat orang. Tidak bisa begitu ya, akhi. Ya. Karena di akhirat itu tempat cuma dua, surga atau neraka. Memangnya kita mau menghormati orang yang pendapatnya masuk neraka? Antum kalau baca kisah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud bahwa nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, Alaihissallahu khalaqakum, bukankah Allah yang menciptakan kalian, wa razaqakum, dan memberi rezeki kepada kalian, alaysa minal adl an yalhaqa, wa fi riwayah an yattabi'a kullu ummatin aw kullu mri'in bima kana ya'bud fid dunya. Ini sabda Rasulullah. Apa kata Allah nanti pada hari kiamat? Bukankah Allah menciptakan kalian dan memberi rezeki pada kalian? Dan bukankah sebuah keadilan apabila setiap orang bergabung dengan sesembahannya masing-masing yang pernah dia sembah di dunia? Akhirnya apa? Yang dulu menyembah matahari bersama matahari, yang menyembah patung bersama patung, yang menyembah pohon bersama pohon, yang menyembah bulan bersama bulan, yang menyembah Isa, Nabi Isa, dia bersama syaitan Isa. Allah ciptakan dari syaitan mirip seperti Isa, gabung mereka. Yang menyembah Uzair, Allah ciptakan syaitan Uzair, akhirnya mereka gabung. Yahudi yang dulu menyembah Uzair. Setelah itu apa yang terjadi? Apa kata Rasulullah? Semuanya mereka masuk neraka. Bagaimana dengan orang-orang yang menghormati pendapatnya Yahudi, Nasrani, menghormati pendapatnya penyembah berhala? Syuf. Bagaimana nanti pada hari kiamat orang seperti itu? Apa dia mau masuk neraka juga? Na'udzubillah min dzalik. Terakhir satu paragraf. Qala hafizahullah, nahnu qasduna bil haqq, ma qasadna mujarrih an-nas aw natakallam fi an-nas. Al-qasdu fi bayan al-haqq wa hadhihi amanatun hammalaha Allahu al-ulama. Fala yajuzu as-sukuta an amthali haula. Lakin ma'al asaf law yati 'alimun yaruddu 'ala amthali haula qalu hadha mutasarri' ila ghairi dhalika min al-wasawis. Wa hadha la yukhaddil ahli al-'ilm an yubayyinu lin-nasi syarra du'ati ad-dhalal la yukhaddiluhu. Nah, inilah keinginan kami, kebenaran. Kami tidak, maksud kami ketika kata Syekh Shalal Fauzan, ketika menerangkan kekeliruan atau kesesatan satu kaum, bukan kami menyakiti manusia atau kami menghibai manusia semata-mata begitu, enggak. Tapi tujuan kami menjelaskan yang hak kepada umat, dan bahwa ini orang di atas kebatilan, maka antum hati-hati. Ini adalah amanah, menjelaskan yang hak kepada kaum muslimin dan manusia secara umum, dan menjelaskan bahwa ini batil agar kaum umat Islam menjauhinya. Ini amanah yang Allah pikulkan di pundaknya para ulama. Maka tidak boleh diam dengan orang-orang yang menyesatkan manusia. Ya, tapi ada sebagian orang ngaku dirinya muta'allim atau ngaku dirinya alim. Ketika ada ulama membantah kebatilan, tiba-tiba ulama yang membantah kebatilan dituduh tergesa-gesa, dituduh macam-macam. Ya, tapi ketahuilah bahwa mereka itu yang lisannya senantiasa melecehkan para ulama, yang menjelaskan yang hak dan menjelaskan yang batil supaya menjauhi yang batil, dan manusia mengikuti yang hak, itu tidak akan terhina dengan sindiran-sindiran orang-orang yang jahil atau yang pura-pura jahil. Demikianlah ya ikhwani fillah, jelas di sini. Oh, inilah jihadnya ulama. Jihadnya ulama. Antum tahu ya ikhwan? Imam Ahmad, Masya Allah, Imam Ahmad
itu ketika 3 khalifah Ma'mun, Wathiq, Muttasim tersesat, mengajak manusia kepada paham Mu'tazilah, mengatakan Quran makhluk. Dan mereka 3 khalifah ini menyuruh rakyatnya untuk mengikuti paham Mu'tazilah dengan bawa pedang. Siapa yang menentang keyakinan ini, saya penggal kepala. Wah, banyak ulama yang tidak berani ngomong. Ada ulama yang berani ngomong dibunuh. Di antaranya yang berani ngomong Imam Ahmad, bahwa Quran bukan makhluk, itu kalam Allah. Dan apa yang terjadi? Dia dipenjara 30 bulan hanya gara-gara membela yang hak. Dia mengatakan Quran kalam Allah bukan makhluk. Dia dipenjara, digebukin selama 30 bulan. Ya. Kemudian tidak ada yang bela. Tidak ada yang bela. Maka Allah muliakan Imam Ahmad. Bayangkan, ada 70 hakim di zaman 3 khalifah itu yang memvonis dan berfatwa, memutuskan bahwa Imam Ahmad sesat. 70 hakim, qadhi. Dan kemana ceritanya qadhi yang memvonis Imam Ahmad sesat itu? Enggak ada lagi penyebutan mereka, nama-namanya. Allah memuliakan namanya Imam Ahmad. Maka ya ikhwani, penting kita untuk berpegang pada kebenaran bagaimanapun kondisinya. Lihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, mereka cuma 7 orang di dalam goa, sedangkan rajanya dan masyarakatnya mau membunuh ini 7 pemuda ini. Maka Allah lindungi mereka. 7 pemuda ini dilindungi dalam Al-Kahfi, goa Al-Kahfi, selama 309 tahun. Ditidurkan aman sampai raja dan rakyatnya mati semua. Ketika dia bangun setelah 309 tahun tidur, maka dia nyuruh salah satu dari mereka untuk membeli makanan dengan uang yang sudah tidak berlaku, uang kuno 300 tahun yang lalu. Ketika dibeli, ini uang sudah gak berlaku sudah. Ya, itu 300 tahun, 3 abad yang lalu. Nah, itu ya. Allah lindungilah. Allah lindungi 7 pemuda Ashabul Kahfi. Semoga Allah lindungi kita dan kaum muslimin dari kesesatan, dijauhkan dari kesesatan, dan diteguhkan di atas tauhid dan sunnah, Islam, iman dan sunnah, sampai kita diwafatkan dalam badan Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.